Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiara Sani. NIM saya 2213200046. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir Balaghah. Mungkin bagi seorang mufasir, ilmu kalam itu sangat penting untuk dipelajari, untuk membantu memaknakan suatu makna dari ayat Al-Quran itu tersendiri. Jadi ilmu balaghah ini sangat membantu mufasir untuk memaknai sebuah makna dalam Al-Quran tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan definisi balaghah terlebih dahulu. Menurut Arli Jarim dan Mustafa Amin mengemukakan bahwa balaghah adalah mengungkapkan makna secara estetik dengan jelas dan dengan kalimat yang benar, dengan memperhatikan dengan siapa lawan bicara yang sedang diajak berbicara agar tepat penyampaiannya dan diterima dalam hati dengan baik. Ada pula definisi menurut beberapa ulama yang mengatakan balaghah adalah menghadirkan makna ke dalam hati dan mengungkapkan atau mengatakan atau berkata kalimat yang baik saat menyampaikan suatu lafaz tersebut. Jadi menghadirkan makna ke dalam hati kepada si pembicara dengan kita tuh mengungkapkan kata-katanya dengan menggunakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang bisa diterima dalam hati sang lawan bicara. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya balaghah adalah penyampaian suatu pesan atau mengungkapkan suatu pesan dengan menggunakan ungkapan atau kalimat yang estetik dan yang baik dalam pelafazannya. Dan apa yang disampaikan itu lafaz dan kandungannya itu relevan atau dengan jadi apa yang disampaikan oleh sang pembicara kepada lawan bicaranya itu antara lafaz dan maknanya itu relevan. Dan ilmu balaghah adalah suatu kajian yang membahas teori-teori dan materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana cara-cara mengungkapkan, menyampaikan suatu pesan atau kalimat dengan kata-kata yang estetik atau kata-kata yang baik dengan secara fasih dan benar. Berarti ilmu balaghah adalah ilmu yang mengkaji atau yang mempelajari bagaimana mengolah kata-kata, kalimat, atau menyusun kata-kata atau kalimat ke dalam bahasa Arab yang indah, namun memiliki arti atau makna yang jelas pula. Selain itu, gaya bahasa harus digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Jadi harus menyesuaikan, harus memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu juga dalam gaya bahasanya. Dan menurut Jamaluddin, dasar atau kajian dasar dari ilmu balaghah itu terbagi menjadi 3, yaitu bayan, ma'ani, dan badi. Ilmu bayan secara bahasa artinya adalah penjelasan, dari bahasa Arab bayana, itu menjelaskan. Jadi ilmu bayan adalah dasar atau kajian yang menjelaskan bagaimana mencapai suatu makna dengan berbagai macam-macam gaya bahasa, dengan mengungkapkan suatu bahasa itu secara
dengan menggunakan bahasa yang indah, estetik, dan fasih. Tapi tidak lupa juga melihat situasi dan kondisinya. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mengkaji atau mempelajari bagaimana menyusun kalimat agar terhindar dari ketidaksesuaian antara sang pembicara dengan pendengarnya, agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Ketika sang pembicara mengungkapkan sebuah ungkapan, akan tetapi kesalahpahaman terdengar kepada sang pendengar, jadi tidak sesuai. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu ilmu badi. Ilmu badi adalah ilmu yang berkaitan dengan keindahan bahasa yang menjadikan suatu makna atau suatu kata menjadi bagus dan indah dalam susunan maupun dalam susunannya maupun dalam maknanya. Dengan ilmu badi pula dapat bentuk dan keutamaan yang menambahkan suatu nilai dari keindahan dan keestetikaan ungkapan yang diungkapkan sang pembicara. Dan itulah pengertian dari ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Dan itu adalah dasar-dasar atau kajian ilmu balaghah yang terbagi menjadi 3, yaitu bayan, ma'ani, dan badi. Itulah definisi-definisi dari balaghah. Nah, merujuk ke selanjutnya yaitu sejarah ilmu balaghah. Nah, di sini sejarah ilmu balaghah sebelum turunnya Al-Qur'an. Nah, sebelum turunnya Al-Qur'an, orang-orang Arab atau pada zaman jahiliyah itu mereka sudah pandai dalam ahli sastra, sudah pandai dalam bersastranya, sudah sangat berkompeten. Mereka mampu mengubah syair-syair atau bait-bait puisi yang mempesona ke dalam bahasa sastra yang tinggi. Jadi sebelum Al-Quran pun turun, orang jahiliyah sudah pandai dalam membuat syair atau bait-bait puisi. Perkembangan kesastraan pada era jahiliyah diwarnai oleh adanya perkembangan berbagai bentuk sastra, maupun itu prosa ataupun puisi, yang dikembangkan oleh orang-orang Arab pada era jahiliyah itu dengan cara mengadakan sebuah perlombaan pada musim haji, menarik orang tuh agar orang tertarik, maka dibuatlah sebuah perlombaan. Perlombaannya itu seperti pidato, seperti syair, untuk mengembangkan kesastraan dalam berbahasa Arab mereka. Dan mereka menampilkannya dengan ungkapan sebuah kata atau kalimat yang menarik, dan itu bisa mendorong dan membantu mengembangkan juga sebuah kesastraan orang-orang Arab pada jahiliyah sebelum turunnya Al-Quran. Nah, jika tadi sejarah ilmu balaghah sebelum datangnya Al-Quran, maka sekarang adalah sejarah balaghah pasca turunnya Al-Quran. Jika balaghah pada masa pra-turunnya Al-Quran sudah demikian sangat berkembang, lebih-lebih balaghah setelah turunnya Al-Quran, yang dimana keindahan dan keestetikan bahkan kelembutannya melahirkan ucapan-ucapan yang indah dan memiliki makna yang mendalam, serta kepustakaan dalam bersastra. Dalam tradisi Islam, Al-Quran dipandang sebagai salah satu sumber dari keindahan bahkan kebalaghohan bagi para penyair dan penulis prosa. Nah, oleh sebab itu banyak penyair dan penulis-penulis prosa yang meninggalkan syairnya, meninggalkan
menjadi seorang penulis prosanya, yaitu mereka yang tertarik kepada bahasa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga mereka lebih memilih untuk mempelajari bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi upaya-upaya yang mereka lakukan itu tidak membuahkan hasil. Berusaha sebagaimanapun mereka membuat atau mengelola sebuah kalimat, kata-kata yang mereka buat secara tersusun dan rapi, kata-kata atau kalimat yang mereka buat pun tidak akan sama seperti yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya akan membahas tafsir Balago Al-Zamakhsyari. Al-Zamakhsyari memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyari Al-Khawarizmiyah, atau nama lakobnya yang populer ialah Jarullah. Ia lahir di Zamakhsyar pada hari Rabu 27 Rajab pada tahun 467 Hijriah. Ia memiliki keistimewaan dalam bidang tafsir. Nah, keistimewaan tersebut terkait dalam pemaparan atau pembahasan yang luar biasa dalam menafsirkan Al-Quran dari aspek sisi balaghahnya. Di dalam tafsir Al-Kasyaf, ia tidak menafsirkan ayat dengan ayat lainnya, tidak pula menafsirkan ayat dengan hadis Nabi, kecuali hanya ada beberapa ayat saja. Nah, dari aspek metode Al-Kasyaf dapat dikategorikan pada tafsir tahlili, mengingat bahwa Al-Zamakhsyari menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surat, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, sesuai dengan Mushaf Utsmani. Nah, Al-Zamakhsyari sendiri adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang bahasa dan balaghahnya, sehingga ini memberi warna tersendiri pada corak penafsirannya Al-Zamakhsyari. Lalu Al-Zamakhsyari ia benar-benar merenungkan setiap ayat-ayat dalam Al-Quran dan setiap keindahan-keindahan balaghah dengan penjelasan yang sangat menarik. Kemampuan menguasai suatu bahasa dijadikan sebagai modal utama dalam menafsirkan Al-Quran. Maka Al-Zamakhsyari menegaskan tidak bisa menafsirkan Al-Quran kecuali seorang mufassir yang sangat ahli dalam ilmu bayan dan ilmu ma'ani. Nah, melalui dua ilmu itu, yaitu ilmu bayan dan ilmu ma'ani, Zamakhsyari melakukan penafsiran dari setiap lafaz Al-Quran yang kemudian menjadi sebuah karya tafsir yang terbesar pada zaman itu, sehingga banyak orang-orang yang dari pelosok datang untuk mempelajari tafsir hasil karya tafsir Al-Zamakhsyari tersebut. Al-Zamakhsyari merupakan ulama yang sangat dikenal keahliannya dalam bahasa Arabnya, mulai dari aspek balaghahnya, mulai dari aspek kebalagohannya, sastranya, dan nahwunya. Keahlian tersebutlah yang menjadi modal utama untuk mewarnai sebuah karya tafsir yang setiap dari karya tafsir yang telah dibuatnya. Menurut Al-Zahabi dalam kitab tafsirnya, Al-Zamakhsyari dalam menafsirkan Al-Quran terutama menyikapi rahasia-rahasia keindahan Al-Quran lebih-lebih berorientasi pada aspek balaghahnya.
Al-Zamakhsyari memberikan pembahasan setiap ayat-ayatnya menggunakan pendekatan ilmu nahwu yang secara mendalam, yaitu untuk mendukung analisanya dari aspek kebahasaan dan penggunaan kata-katanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.